Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja berupa mini paper saya dengan judul Teori Negara Klasik. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Nixon Umbuneka Jarawuli dengan NIM 25030400082. Saya berasal dari program studi ilmu politik Universitas Nusa Cendana. Nah, jadi apa sih teori negara klasik itu? Teori negara klasik adalah teori yang paling berpengaruh dalam memahami konsep kekuasaan, pemerintahan, dan negara. Lalu, mengapa teori ini disebut sebagai teori klasik? Nah, jawabannya simpel. Karena teori ini dikembangkan oleh para filsuf atau pemikir politik klasik seperti Aristoteles, Plato, Machiavelli, dan lain-lain. Negara, kekuasaan, dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemahaman mengenai teori negara klasik sangatlah penting dalam menganalisis sistem politik modern dan memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Lalu, apa saja konsep negara ideal menurut Plato, Aristoteles, dan Machiavelli? Nah, menurut pendapat Plato terkait negara yang ideal adalah negara yang dipimpin oleh filsuf raja yang bijak dan yang adil. Ia percaya bahwa negara harus dipimpin oleh mereka yang memiliki pengetahuan dan kekuasaan. Lalu, menurut pendapat Aristoteles, negara yang ideal adalah negara yang membentuk kekuasaan dalam kelompok kecil individu yang memiliki moral dan intelektual dengan kualitas yang terbaik. Dan menurut Machiavelli, negara adalah institusi yang memiliki kekuasaan absolut untuk mempertahankan diri dan mencapai tujuannya. Ia percaya bahwa pemimpin negara harus memiliki kebijaksanaan dan kekuatan untuk mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana teori negara klasik memandang kekuasaan dan pemerintahan? Teori negara klasik memandang kekuasaan dan pemerintahan sebagai alat untuk mencapai tujuan mulia, yaitu kebaikan bersama atau kebaikan warga. Pemerintahan yang ideal seharusnya berlandaskan hukum dan konstitusi, bukan pada kekuasaan pribadi penguasa. Oleh karena itu, kekuasaan bukan untuk kepentingan individu, melainkan harus digunakan secara moral demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Lalu, apa perbedaan dan kesamaan terhadap teori negara klasik menurut Plato, Aristoteles, dan Machiavelli? Perbedaan utama terletak pada etika. Plato dan Aristoteles fokus pada idealisme dan kebaikan bersama, sementara Machiavelli menekankan pada pragmatisme, kekuasaan, dan strategi politik tanpa memperdulikan moralitas tradisional. Kesamaan antara ketiga pemikir ini adalah fokus pada negara dan pemerintahan sebagai objek analisis utama mereka, serta kontribusi besar mereka terhadap pembentukan pemikiran politik modern. Kemudian studi kasus sistem pemerintahan di Athena kuno. Pada zaman Aristoteles, Athena kuno merupakan contoh nyata dari sistem pemerintahan yang dipengaruhi oleh teori politik Aristoteles. Athena kuno memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. Athena kuno adalah kota yang berkembang pesat di Yunani kuno. Sistem pemerintahan Athena kuno berubah dari monarki menjadi demokrasi yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Penerapan teori politik Aristoteles. Dalam teori politik Aristoteles,
Politea atau pemerintahan konstitusional merupakan bentuk pemerintahan yang ideal, di mana kekuasaan dijadikan untuk kepentingan bersama dan setiap warga negara memiliki hak tanggung jawab dalam pengambilan keputusan politik. Sistem pemerintahan Athena kuno dapat dianggap sebagai contoh nyata dari Politea karena melibatkan partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pemerintahan. Berikut kelebihannya. Partisipasi aktif warga. Sistem pemerintahan Athena kuno memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, sehingga meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga negara dalam pemerintahan. Kemudian keadilan dan kesetaraan. Sistem pemerintahan demokrasi Athena kuno berupaya untuk menciptakan keadilan kesetaraan bagi semua warga negara, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan politik. Dan kekurangan, keterbatasan partisipasi. Partisipasi dalam pemerintahan Athena kuno terbatas pada warga negara laki-laki, sedangkan perempuan, budak, dan orang asing tidak memiliki hak yang sama. Kedua yaitu potensi konflik. Sistem pemerintahan demokrasi Athena kuno juga berpotensi menimbulkan konflik antara warga negara, terutama jika kepentingan individu atau kelompok tertentu tidak sejalan dengan kepentingan bersama. Kesimpulan terkait studi kasus. Sistem pemerintahan Athena kuno merupakan contoh nyata dari penerapan teori politik Aristoteles, khususnya dalam konsep Politea atau pemerintahan konstitusional dengan partisipasi aktif warga negara. Sistem ini meningkatkan kesadaran dan keterlibatan warga negara dalam penerimaan serta akuntabilitas pemerintah. Selain itu, sistem ini juga berupaya menciptakan keadilan dan kesetaraan, sehingga mengurangi kesenjangan sosial dan politik dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Namun, keterbatasan partisipasi dan potensi konflik menunjukkan pentingnya inklusivitas dan pengelolaan konflik yang efektif. Dengan memahami manfaat dan pelajaran dari sistem pemerintahan Athena kuno, kita dapat mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan warga negara. Sekian kesimpulannya, teori politik negara klasik ini merupakan fondasi penting dalam memahami konsep kekuasaan, pemerintahan, dan negara. Pemahaman tentang teori-teori ini sangat penting dalam menganalisis sistem politik modern dan memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Dengan memahami teori politik negara klasik, kita dapat memahami bagaimana konsep kekuasaan dan pemerintahan berkembang sepanjang sejarah, dan bagaimana teori-teori tersebut dapat diterapkan dalam konteks modern. Sekian video presentasi dari saya Nixon Muneka, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton.